Ulama dalam bahasa Arab disebut al-ulama, yang berarti orang-orang berilmu, adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti. Kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama, konsisten, kredibel, dan menjadi panutan. Islam memiliki pandangan khusus yang istimewa terhadap sosok ulama. Sebab ulama merupakan orang yang alim atau orang yang berilmu dalam sakofah atau pengetahuan terhadap ajaran agama Islam. Ulama memiliki derajat beberapa tingkat di atas manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ulama memiliki kedudukan yang terhormat yang harus dihormati oleh kaum muslimin. Rasulullah juga bersabda, bukanlah bagian dari umatku seorang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak para ulama. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal membuka tulisan beliau dalam karya Ar-Rad Al-Jahmiyah dalam perkataan yang sangat indah. Segala puji bagi Allah yang telah mengisi setiap kekosongan para rasul dengan hadirnya para ulama. Mereka menyeru manusia menuju hidayah. Mereka bersabar menghadapi gangguan yang merintangi jalannya. Mereka menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dengan mengajarkan kitabullah. Mereka berikan pencerahan kepada orang-orang yang buta dengan cahaya Allah. Betapa banyak korban yang telah dibinasakan oleh iblis, lalu mereka menghidupkan kembali jiwanya. Betapa banyak orang yang tersesat dan bingung, lantas mereka beri bimbingan. Betapa indah ajakan mereka kepada manusia, namun betapa buruk tanggapan manusia atas mereka. Peran ulama figur para rasul. Pemirsa, kondisi akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Martabat serta kemuliaan ulama mulai ternodai. Tak sedikit ulama yang dipersekusi dan dibubarkan kajiannya. Bahkan, ulama yang mendakwahkan Islam secara kafah dan konsisten menyuarakan kebenaran justru mendapatkan cap Islam radikal dan tidak toleran. Ulama saat ini seolah hanya boleh menyampaikan hal yang bersifat aspek ruhiyah saja. Sedangkan ketika ulama berusaha untuk menasihati kebijakan penguasa, hal tersebut dianggap perilaku yang salah dan menyinggung kepentingan penguasa. Sehingga muncullah istilah pemisahan politik dari agama. Padahal dalam Islam, politik adalah salah satu aspek yang tidak terpisahkan. Hakikatnya, aktivitas politik dalam Islam berkaitan dengan mengurusi urusan umat, dan ulama memiliki peran akan hal tersebut. Penerapan sistem sekuler di tengah masyarakat tentu menjadikan depolitisasi Islam menjadi suatu hal yang wajar. Karena pada hakikatnya, paham yang dikembangkan adalah memisahkan agama dari urusan kehidupan. Sehingga urusan politik pun harus terpisahkan dari urusan agama. Hal ini membuat para ulama hanya boleh menyuarakan Islam dalam lingkup hubungan dengan Allah saja. Padahal Islam adalah agama yang luas yang juga mengatur hubungan sesama manusia, di mana aktivitas politik melibatkan interaksi sesama manusia yang Islam pun memiliki aturannya. Oleh karena itu, penerapan aturan Islam di tengah umat merupakan satu-satunya cara melindungi martabat serta kemuliaan ulama. Sejatinya, ulama adalah pewaris Nabi, bukan pewaris penguasa. Ulama hanya boleh menyampaikan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, bukan atas perintah atau pesanan penguasa. Pemirsa, seorang ulama dikatakan sebagai ulama yang sejati ketika tidak sekedar mengetahui sakofah Islam saja, namun juga harus ditunjukkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat dari amal dan aktivitas sehari-hari. Ulama sejati tak akan menjual ilmu dan agamanya untuk mencari harta benda dunia dengan cara menjual ayat, memutarbalikan sakofah Islam, dan mengajak jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karenanya adalah bahaya bagi umat Islam yang memusuhi ulama sejati, sebagaimana sabda baginda Nabi, siapa saja yang memusuhi waliku, sungguh aku telah mengumumkan perang kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, memusuhi ulama juga merupakan sikap munafik yang dibenci dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang mukmin,
yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Pemirsa, semoga Allah SWT selalu melindungi ulama-ulama soleh dan kaum muslimin dapat selalu menghormati, menyayangi, dan melindungi para ulama pengemban risalah Islam. Wallahu a'lam bishawab.